Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita ada segmen Market Buzz. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berpotensi meningkatkan tambahan kapasitas pengangkutan batu bara 20 juta ton di tahun 2024 sehingga total kapasitas mencapai 52 juta ton. Dengan penambahan kapasitas tersebut, PTBA semakin berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dikutip dalam siaran pers perseroan Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Arsal Ismail mengatakan, PTB merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia dengan cadangan 3,02 miliar ton dan sumber daya 5,85 miliar ton. Peningkatan kapasitas angkutan perlu dilakukan untuk mempercepat monetisasi cadangan batu bara. Proyek ini mendukung pertumbuhan perusahaan melalui peningkatan pendapatan dari penambahan volume penjualan batubara. Sebelumnya PTBA telah mengoperasikan 2 jalur kereta api batubara, Tanjung Enim Taram berkapasitas 25 juta ton per tahun dan Tanjung Enim Kertapati 7 juta ton per tahun, sehingga totalnya mencapai 32 juta ton per tahun. Di 2024, PTBA mengembangkan 1 jalur kereta api batubara tambahan, rute Tanjung Enim Keramasan berkapasitas 20 juta ton per tahun. Rute Tanjung Enim Keramasan berkapasitas 20 juta ton per tahun yang baru groundbreaking di 30 Desember 2023. Diharapkan jalur baru tersebut dapat beroperasi pada kuartal 4 2024. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kerjasama PTBA dengan PT Kereta Api Indonesia Persero. Angkutan batubara relasi Tanjung Enim Keramasan akan meningkatkan kapasitas angkutan batubara PTBA, sehingga PTBA dapat semakin berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional. Sementara dalam jangka panjang PTBA akan menambah rute kereta api batubara rute Tanjung Enim Perajan berkapasitas 20 juta ton per tahun yang diharapkan beroperasi pada kuartal 3 2026. Berbagi sumber IDX Channel. Dan kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Hong Kong. Pemirsa, ada data soal penjualan retail di bulan November, kemudian dari Jerman ada PMI Composite, dari Inggris ada data soal kredit konsumen, dan dari Amerika Serikat ada produksi minyak mentah dan impor minyak. Sementara itu agenda emiten diantaranya adalah dari Asli, ini akan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada TGUK, pemberitahuan dari UPS, rencana. Kemudian BIAN, tanggal pembayaran dividen tunai interim. Kemudian ada PANR, tanggal distribusi HMETD, IPCM, tanggal cum dividen tunai interim. Kemudian juga ada BSSR, tanggal cum dividen tunai. Dan berikutnya adalah data pembukaan dari bursa-bursa utama Asia. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama di Asia. Nampaknya dibuka mix. Pada pagi hari ini untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,41% di level 33.425. Sementara STI Singapura menguat 0,06% di level 3.175 dan Kospi Korea melemah 0,35% dan Hang Seng dibuka melemah 0,44%. Dan pemirsa sudah terhubung melalui video conference untuk berbincang ada Pak Muhammad Nafan Haji Gustautama, beliau adalah Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Nafan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Nafan di pagi hari ini. Kalau kita lihat dari IHSG kemudian tembus level terbaru begitu ya, beberapa waktu yang lalu di penutupan perdagangan kemarin juga nampaknya ada level-level tertinggi yang berhasil ditembus oleh IHSG. Sejauh mana nampaknya ada possibility untuk profit taking di akhir pekan ini Pak Nafan? Oke, ya di sini sebenarnya untuk hari Jumat ya, bahwasannya tuh pergerakan IHSG itu memang mengalami penguatan yang luar biasa ya kalau menurut saya, dan ini sudah tercipta suatu all time high. Kalau secara teknikal memang sebenarnya pergerakan IHSG ini sudah hampir melewati sedikit ya dari batas atas dari pola up channel begitu. Jadi memang biasanya kalau hari Jumat memang setiap hari terdapat rawan terkait dengan aksi profit taking ya, memang hal tersebut itu terjadi karena sebelumnya itu kan adalah terkait dengan euforia begitu. Tapi kalau misalnya jika selama sentimen positif ya, misalnya terkait dengan
terkait dengan potensi pivot policy yang akan diterapkan oleh the central banks, ya terutama dari the Fed khususnya ya, dari tightening ke expansionary monetary policy begitu ya. Dan juga terkait dengan faktor stabilitas politik dan keamanan di domestik ya, karena kita tahu bahwasanya pemilu di tahun itu juga memang diperkirakan jalan dengan jauh lebih damai jika dibandingkan dengan tahun 2019 begitu. Dan juga di sisi lain juga faktor stabilitas politik dan keamanan tersebut ini juga bisa memberikan jaminan terkait dengan stabilitas perekonomian domestik ya ke depan begitu. Jadi memang sebenarnya kalau jika hari Jumat, kalau misalkan jika terjadi profit taking, ini merupakan suatu hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau secara tren ya, memang sebenarnya ISG ini masih relatif dalam keadaan tren ya, masih ranging di antara dari pola uptrend ini ya. Untuk range ya, untuk range support nih ya, memang terdapat dua ya, di sini adalah dapat 7.324 hingga 7.295. Sementara untuk level resistance memang dikit sekali ya. Ini adalah berdasarkan dari last high di 7.371. Tapi kalau jika break above 7.371 maka akan menguji next resistance-nya kiraan di maksimumnya 7.425. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakan IHSG. Baik, beberapa analis kemudian melihat bahwa memang pergerakan IHSG akan tetap uptrend seperti Anda tadi sampaikan. Artinya kalau kita lihat ada possibility untuk terjadi koreksi di hari ini untuk realisasikan keuntungan. Kemudian ini menjadi satu pergerakan yang masih wajar saja, tapi kemudian akan diwarnai dengan penguatan IHSG yang terus menguat. Mungkin karena sentimennya adalah dari dalam negeri, ada terkait dengan tahun politik, kemudian juga dari sentimen The Fed sendiri yang akan melakukan strategi dovish begitu ya terkait dengan suku bunga acuannya. Artinya ini menjadi satu hal yang wajar saja ya untuk koreksi yang diperkirakan akan terjadi hari ini, Pak Nafan. Ya, memang sebenarnya koreksi wajar itu bisa saja terjadi lantaran kalau misalkan dari domestik kan nanti kita akan menantikan debat ketiga ini terkait dengan geopolitik, kemudian juga hubungan rasional maupun juga politik dan keamanan ya kan. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan jika dari luar negeri, kita juga menantikan terkait dengan US non-farm payroll. Biasanya kalau misalnya bilang US non-farm payroll itu market akan bersikap lebih prudent, gitu kan. Jadi memang wajar saja ya, misalnya jika di hari Jumat ini kita akan melihat terkait dengan aksi profit taking. Ya memang ini merupakan suatu hal yang wajar begitu ya. Tapi kalau jika secara tren ya memang saya aktif bahwasannya ISG ini masih tergolong uptrend based on technical analysis. Jadi seperti itu. Oke, beberapa waktu yang lalu saham-saham perbankan nampaknya menjadi sasaran untuk realisasikan keuntungan, tapi kemudian di perdagangan kemarin di penutupan perdagangan sesi 2 ada BBCA, BBRI, BNI, kemudian juga BMRI. Ini movers IHSG kemarin begitu ya. Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham big caps untuk di sektor perbankan ini yang menjadi movers di perdagangan kemarin, Pak Nafan? Oke, ya makanya di sini kalau misalkan jika kita melihat ya bahwasannya kinerja atau sentimen positif dari perbankan ya sebenarnya kan ini kan juga berasal dari konsistensi ya perbankan tersebut dalam hal peningkatan kinerja pertumbuhan kredit maupun juga net interest margin. Nanti juga pertumbuhan kredit ya di kuartal keempat 2023 memang akan dipastikan lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal ketiga. Memang pada waktu itu kuartal ketiga itu di tahun 2023 tuh memang hasilnya tuh di kisaran single digit ya, tapi di kuartal keempat semestinya bisa berpotensi terjadi bisa double digit ya seperti itu. Memang ini seasonal ya. Kemudian juga di sisi lain kita juga berekspektasi bahwasannya di tahun 2024 ya itu kinerja pertumbuhan kreditnya bisa diproyeksikan lebih perform lagi ya, lebih baik lagi begitu ya, karena sehubungan dengan adanya potensi penerapan expansionary monetary policy yang dilakukan oleh the central banks ya, khususnya Bank Indonesia gitu, karena kita akan membuktikan terkait dengan kebijakan preemptif maupun juga forward looking dari Bank Indonesia ini. Oke. Kemudian juga di sisi lain ini juga bank-bank terutama bank KBM yang tepat ya, memang ini bank tersebut memang rajin bagi dividen pada para pelaku investor gitu, sehingga memang investornya juga tentunya terus melakukan akumulasi ya, karena ini juga terkait dengan tingkat kepercayaan dari pelaku investor terhadap good corporate governance dari bank-bank tersebut begitu ya, sehingga diharapkan mereka juga akan memperoleh
dividen nanti ke depannya seperti itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang memang patut kita apresiasi. Belum lagi juga bank ini kan termasuk yang big caps ya sebagai motor produk daripada ISG begitu. Jadi memang dengan demikian maka ini juga merupakan suatu hal yang memang patut kita apresiasi ya. Belum lagi kalau secara benchmark, misalkan secara rotation ini financial ini termasuk sektor yang improving. Jadi nanti improving dia bisa berpotensi ke menjadi leading sectors ke depannya begitu ya. Selama sentimen positifnya bisa mendukung. Baik. Kalau kita lihat kembali lagi ke IHSG yang menguat di tengah pelemahan bursa global, walaupun memang secara proyeksi The Fed sendiri akan lebih dovish begitu ya, akan menurunkan tingkat suku bunga acuannya secara gradual. Apa yang bisa dicermati dari penguatan IHSG ini dan sejauh mana ini nampaknya juga menjadi bekal optimisme di perdagangan at least di bulan Januari ini related to January effect, Pak Nafan? Iya Mas Vicky, memang sebenarnya ini January effect ini berpeluang terjadi ya di tahun ini, beda kalau misalkan jika di tahun-tahun sebelumnya di mana ya selama 5 tahun saya memang melihat ISG memang ada ditutup di zona negatif begitu, karena pada waktu itu kan ini kan terjadi yang namanya faktor kekhawatiran mengenai inflation maupun juga stagflation begitu, kemudian juga terkait dengan tightening monetary policy maupun juga aggressive tightening monetary policy from the central banks ya kan. Belum lagi pada waktu kan terjadi pandemi COVID-19. Kalau sekarang ini kan sudah berbeda. Tadi sentimen positif sudah saya sebutkan. Dan juga terkait dengan COVID-19 Gen1 ini memang bisa dimitigasikan ya. Terus juga di sisi lain juga kita juga memang benar-benar optimis ya bahwasannya selain daripada fundamental makroekonomi kita yang relatif solid dan juga pemilu 2024 yang memang dipastikan berjalan lebih damai ya dibandingkan dengan 2019. Kita juga berekspektasi kuat bahwasannya potensi penerapan pivot policy ya dari the central banks ya, dalam hal the Fed ya, dari tightening ke expansion monetary policy ini ya, ini akan menjadi optimisme kuat ya bagi para pelaku pasar dalam menyambut January effect. Jadi seperti itu Mas. Oke, baik. Kalau kita lihat untuk sektor-sektor lain yang nampaknya ini juga mungkin cukup diperbincangkan beberapa waktu yang lalu, apalagi terkait dengan pengenaan dari pajak batubara yang akan dikenakan oleh China pada saat memasuki market mereka. Tapi kemudian ada kesepakatan perdagangan yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan juga Australia begitu ya, bahwa akhirnya Indonesia ataupun batubara dari Indonesia dan juga Australia tidak akan dikenakan pajak masuk ke China. Sejauh mana ini menjadi satu sentimen yang cukup menarik untuk sektor energi, khususnya mereka yang di sektor batubara, Pak Nafan? Ya, sebenarnya kalau menurut saya terkait dengan sentimen akses pasar tersebut ya, di mana produk-produk di mana ekspor kita bisa menjalankan ekspor batubara terutama ke Tiongkok ini kan dia bisa semakin dipermudah dengan adanya regulasi tersebut gitu. Jadi memang ini juga tujuannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi ini ya, khususnya batubara, karena memang selama ini kalau saya akui lihat dari benchmarknya bahwasanya indeks energi ini kan masih dalam keadaan weakening ya, tapi terlihat bahwasannya ketika misalnya terjadi suatu sentimen positif ya, di mana ini terkait dengan kebijakan dari Tiongkok tersebut, dan juga di sisi lain juga kita melihat juga faktor geopolitical tensions yang memang terjadi di Red Sea ini kan juga membuat permintaan pada komoditas misalnya minyak meningkat, ini juga untuk mempengaruhi daripada peningkatan demand pada energi substitusi lainnya termasuk batu bara. Jadi ini semestinya ini sudah tercermin ya dari kinerja pergerakan harga saham masing-masing emiten berbasis batu bara yang sudah mulai menunjukkan atau bentuk fase akumulasi. Jadi di situ para pelaku investor itu mulai meningkatkan akumulasi kepemilikan sahamnya, begitu ya, memanfaatkan sentimen positif dari kedua hal tersebut.
Baik, oke. Menarik Pak Nafan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan kita juga sambil menanti prosesi IPO yang akan dilakukan di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, kita jeda sejenak, usai jeda kami akan segera kembali.